Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' minna maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah tambah usia kita kalau ditengok dari lahir. Kalau tengok dari lahir bertambah usia. Tapi kalau ditengok dari belakang, dari depan, maka yang terlihat adalah sisa atau saldo usia. Jadi Allah tambahkan usia kita kalau ditengok dari belakang. Maka mudah-mudahan dengan bertambah usia ini, bertambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hadis yang mengingatkan kita bahwa usia itu hakikatnya bukan pada angka-angka dari usia itu sendiri. Usia 60, 6 dengan 0. Hakikat usia bukan pada angka 6 dengan 0. Bukan pada angka 7 dengan 0, 70. Nah. Hakikat dari usia itu adalah nilai yang ada pada angka itu sendiri. Sama je piti, Pak. Je kote, piti, duit kertas itu. Kalau hanya melihat angkanya saja, tak ada nilainya. Sama je koran. Ya kan? Ambil duit 100.000 itu, angka 1 tambah 0 sekian. Kalau hanya melihat 0 ya, melihat angka-angkanya saja, tak ada artinya. Tapi kenapa kita berebut dengan kertas itu? Sikun sana, sikun sini, habis hari itu mengajar. Karena nilai dari angka itu. Tapi kalau menengok angkonya aja, tak ada nilainya. Tapi nilai dari angka itulah yang membuat kita 24 jam kadang-kadang memikirkan dan soal itu. Begitu juga dengan usia kita. Jadi hakikat dari usia adalah nilai dari angka-angka itu. Maka kita lihat ada orang yang angkanya itu belum sampai 60 lagi. Belum sampai 60 lagi. Usia 40 udah meninggal dia. Tapi kalau ditengok nilai dari usia atau angka 40 itu, 40 itu bisa mengalahkan nilai dari orang yang angka usianya itu 60, 70, 80. Jadi yang perlu kita isi itu Bapak Ibu sekalian adalah isi atau nilai dari angko itu sendiri. Maka salah satu cara kita untuk mengisi, memberikan nilai pada angka-angka usia kita yang terus bertambah itu adalah dengan cara menyimak kaji, menambah ilmu agama. Supaya jangan sama je nilai awak ketika angkanya 20 dengan angka yang sudah 60, 61, 62, 63 dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kena tahun baru ini, ya. Ini perlu refleksi dulu, refleksi. Dia ada kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, yang jelas hadisnya dhaif, tidak dhaif.
Hadisnya mengatakan, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'zarallahu mra'an akharahu ila sab'in." Allah menutup uzur, tidak menerima uzur, tidak menerima alasan lagi orang yang sudah Allah sampaikan umurnya 70 tahun. Mungkin ada di antara awak yang 70. Kalau ada. Ketika usia 70 tahun, maka a'zarallah. A'zar di sini artinya Allah tidak lagi menerima alasan. Tidak juga elok umur 70 lah. Itulah tanda-tanda. Lebih condongnya ke maksiat umur 70. Itu ya. Lakal lembah gitu Pak. Kalau usia 70. Jadi usia 70 itu udah tanda-tanda. Maka mudah-mudahan makin bertambah usia, makin berubah angka itu, bertambah pula nilainya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Tak terasa kajian akidah kita sudah banyak poin-poinnya atau sub-bahasan. Saya coba tadi dipikir-pikir apa saja dari awal. Jadi kalau kita ulang, pembahasan tauhid yang kita sudah bahas, itu dimulai dulu dari pembahasan apa itu tauhid. Apa tauhid itu? Nah, selesai kita bahas. Sudah itu beranjak pula kepada keutamaan tauhid itu. Ada nilainya tauhid itu tak? Kalau tidak ada, dosa banyak tauhidnya. Kalau iya ada nilainya, apa nilainya, apa keutamaannya? Sudah pula kita bahas. Sesudah itu kita bahas pula makna dari la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Apa maknanya? Selesai pula kita bahas. Sesudah itu kita bahas pula apa keutamaan dari kalimat tauhid itu? La ilaha illallah. Ada nilainya enggak? Ada keutamaannya enggak? Kalau ada apa? Sudah pula kita bahas. Sesudah itu kita beranjak pula ke pembahasan makna lafzul jalalah. Kita membahas lafzul jalalah. Kata Allah. Apa makna kata Allah itu? Apa makna kata Allah itu? Sudah pula kita bahas. Setelah itu beranjak pula kita ke pembahasan tentang hakikat ibadah. Yang dikotokan ibadah itu apa? Ibadahnya orang ibadahnya Pak. Tapi lo tentu paham lah apa ibadah tu. Kita bahas pula. Sudah tu berpindah pula kita ke pembahasan dhabit al-ibadah. Kriteria atau batasan ibadah itu sendiri. Apa kriteria kalau satu perbuatan itu inyo dianggap dikatakan ibadah? Kalau kriterianya tidak ada, tidak bisa disebut ibadah. Itulah kita bahas dulu. Sujud, bilanya sujud ibadah, bilanya sujud bukan ibadah. Kita bahas dulu. Kemudian kita bahas pula makna tauhid yang ini disebut oleh sebagian kalangan kita dengan nama tauhid rububiyah. Sudah itu tauhid uluhiyah. Kita ambil maknanya, kemudian kita ambil yang benar, kita buang yang salah. Sampailah kita pada pembahasan tentang pernyataan atau klaim dari sebagian orang itu yang mengatakan bahwa orang musyrik, orang Quraisy, orang musyrik Quraisy itu nyoba tauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Itu dipotong kaji awak. Kita bantah. Tidak sudah itu dan topik itu. Orang musyrik, orang kafir Quraisy
mereka itu bermasalah tauhid rububiyahnya, usak tauhid rububiyah, ditambah pula tauhid uluhiyahnya. Jadi belipek tauhid rububiyahnya usak, atau boleh kita katakan tak bertauhid rububiyah, ditambah pula tauhid uluhiyahnya bermasalah, double. Itu yang kita sampaikan untuk membantah asumsi atau pernyataan atau keyakinan sebagian orang yang terus diulang-ulang mengatakan bahwa orang kafir Quraisy tauhidnya rububiyah. Nah, iya ada tauhidnya, tapi masalahnya di tauhid uluhiyah. Abu Jahal, Abu Lahab tauhidnya, tapi tauhidnya rububiyah, uluhiyah enggak. Nah, itu kita bantah. Cara membantahnya adalah dengan membahas atau membuktikan bahwa mana bukti, mana contoh kerusakan tauhid rububiyah orang itu. Nanti kita bahas dalam 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Kita tunjukkan dari ayat Quran dan sunnah Nabi yang ayat atau sunnah Nabi itu menggambarkan bahwa orang kafir Quraisy yang didakwahi Nabi yang menemu Quran itu turun bermasalah tauhid rububiyah. Dan kita bahas kemarin sampai 4 bentuk atau bukti kerusakan tauhid rububiyah orang kafir Quraisy, atau 4 bukti yang menunjukkan orang kafir Quraisy kok tidak bertauhid rububiyah. Nah, itu. Cuman yang keempat ini kepepet waktu, maka kita ulang dari yang nomor 4. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat bukti bahwa orang kafir Quraisy yang didakwai oleh Nabi Muhammad itu rusak tauhid rububiyahnya adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan atau yang menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy itu, atau orang-orang kafir zaman Nabi dulu, bahkan di zaman Nabi Muhammad, mereka menakut-nakuti para nabi itu. Nabi Ibrahim ditakut-takutinya juga, Nabi Nuh ditakut-takuti, Nabi Hud ditakut-takuti juga oleh umatnya. Nabi Muhammad pun ditakut-takuti. Dengan apa mereka menakut-nakuti para nabi itu? Mereka takut-takuti para nabi itu dengan Tuhan yang mereka sembah itu. Jadi ketika para nabi itu mendakwakan, mengajak umat itu jangan kalian syirik kepada Allah, tinggalkanlah patung berhala ni. Apa kata mereka? Elo-elo kone sumpang beko, kone penyakit beko, gilo beko. Ditakut-takutinya para nabi itu. Pertanyaannya, mungkinkah orang kafir Quraisy atau orang kafir, orang musyrik dulu itu menakut-nakuti para nabi mereka dengan sesuatu yang mereka tak yakin? Masuk akal tak, Pak? Kalau menakut-nakuti orang itu dengan sesuatu yang kita yakini itu, kalau tidak ada gunanya. Maka kalau menurut akal sehat ya, kalau kita menakut-nakuti seseorang ya dengan sesuatu yang kita yakin, benda yang kita jadikan itu untuk menakuti orang itu betul-betul bisa terjadi. Maka orang-orang umat Nabi dulu itu yang menakut-nakuti Nabi mereka meyakini seperti itu. Maka di sini digambarkan dalam Al-Quran, apa kata umat Nabi Hud kepada Nabi Hud? Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'id. Apa kata umat Nabi Hud? Wahai Hud, panjang wanu ceramah mana? Panjang wanu cetong mana ceramah atau siang? Ini cerita lah Hud. Kita butuhin aja lah. Ma wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Dosa ceramah panjang-panjang wahai Hud, dan kini kami kok takkan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah kok. Nah, aja banyak aja cincong lah, aja banyak aja ceramah lah.
sepanjang apapun ceramah engkau nanti wahai Hud, dan kami tak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Itulah kata putri dah. Tak ada sebalik itu ya. Kemudian kata mereka, yang engkau ni Hud, menurut kami ni perangai kamu yang seperti ini menyalah-nyalahkan Tuhan kami lah, merusak paham kami, keyakinan kami yang kami terima dari nenek moyang kami. Kami nilai kamu ini sudah kena penyakit, kena sumpah Tuhan-Tuhan yang kami sembah ni. Itulah. Kalau bahasa awaknya, condong aku lekon gilo kono. Lakukan ni sumpah Tuhan-Tuhan kami. Macam itu. Takkan mungkin umat Nabi Hud mengatakan seperti itu ke Nabi Hud kalau mereka tidak meyakini Tuhan mereka itu mampu melakukan itu kepada Nabi Hud. Lagi luang Hud kata umat Nabi Hud pamonya. Itu gara-gara engkau macam Tuhan kami lagi luang kini. Ketika mereka mengucapkan itu, dipastikan mereka meyakini memang berhala yang mereka sembah bisa membuat Nabi Hud itu gila. Kalau model itu, kalau seperti itu kondisinya, maka berarti umat Nabi Hud sudah meyakini ada yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat di luar izin Allah atau selain dari kehendak Allah, yaitu berupa patung-patung yang mereka sembah. Jadi umat Nabi Hud itu meyakini patung-patung yang disembahnya itu bisa memberikan penyakit, bisa mendatangkan mudarat. Kalau ini yang kita pahami, kita yakini, berarti lah rusak sih namanya tauhid rububiyah kita. Berarti sudah rusak juga tauhid rububiyah umat Nabi Hud. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga ditakut-takuti oleh umatnya. Ceramah Nabi Ibrahim tu, hai umatku, jangan disembah ju berhala ko nak Tuhan ko dah. Didebatlah oleh umatnya. Didebat. Apa katamu Ibrahim? Tak benar yang kamu bilang Ibrahim. Dan mereka takut-takuti Nabi Ibrahim itu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu ditakut-takuti oleh mereka dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah, apa pernyataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya? Kata beliau, Qal atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Wahai umatku, saya sudah diberikan hidayah oleh Allah. Ditunjukkan oleh Allah mana yang benar, mana yang hak. Saya sampaikan pada kalian. Atau kalian dapat pula saya. Itu kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kalian dapat pula saya. Sudah saya sampaikan apa yang saya dapat dari Tuhan kalian, Tuhan saya. Kalian debat. Wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha rabbi syai'a. Sudah tuh kalian takut-takuti pula saya dengan Tuhan yang kalian sembah tu. Ketahuilah kata Ibrahim, saya tidak takut terhadap apa yang kalian takut-takuti. Kalian katakan umpamanya dia akan gilo ikut dia Tuhan-Tuhan kalian kau. Tak takut dan doa. Itu kata Nabi Ibrahim. Mungkin tak umat Nabi Ibrahim menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan Tuhan mereka itu, sementara umatnya tak yakin itu akan terjadi. Tak percayanya Tuhan yang mereka sembah itu bisa memberi mudarat ke Nabi Ibrahim. Tak mungkin Rasul. Cuma patung-patung berhala yang disembah di umat Buddha Hindu itu gini baik ke India tu, cuma hancurkan patung-patung itu. Apa sih atau diku umatnya itu mengatakan aja dihancurkan dia. Kone sobinya lah, kone sopak atau kone apu begonya. Mungkin tak umat Hindu yang mengatakan itu kawak ketika menghancurkan patung itu, mereka tak meyakini seperti itu. Tak mungkin. Sebab itu keyakinan. Contoh dokeknya deh Pak. Ada kampung umpamanya meyakini di siku ada pohon
ada batang pokok kayu, ada penunggunya. Kemudian datang awak ustaz-ustaz datang ke situ tak menopangnya supaya apa? Terjaga akidah masyarakat itu. Cuma ditopang bego. Pasti ada masyarakat yang tunggulah ustaz, tak percaya ustaz dah, kon ni bego ustaz. Domam ustaz bego tu meninggal bisa ustaz. Tu. Kenapa orang kampung itu mengatakan seperti itu? Karena mereka meyakini memang penunggu pohon itu memang bisa memberi mudarat. Kalau tidak yakin dia yang menunggu pohon itu bisa memberi mudarat, bisa mengancam awak, bisa membuat kita sakit. Nah kan itu yang dibacanya. Seperti itulah yang dialami oleh Nabi Hud dengan Nabi Ibrahim. Begitu juga lah yang dirasakan atau yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, Nabi kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih wa yukhawwifunak. Mereka selalu fi'il mudhari' wa yukhawwifunak mengartikan, menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy itu menakut-nakuti Nabi itu tak sekali dua kali. Tajaddud sekali sudah tu beko di waktu lain, di topik lain cina itu yo. Ditakut-takutinya Nabi Muhammad itu. Dengan apa Nabi kita itu ditakut-takuti oleh orang kafir Quraisy? Billadzina min dunih, dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad pun dibaca itu oleh orang kafir Quraisy. Diingatkan oleh Nabi, jangan disembah aja Allata Uzza Manat tu lagi. Apa kata orang kafir Quraisy? Wang kau dari penyakit beko Muhammad. Gila wang beko. Ni. Siapa yang membuat gila, membuat sakit? Pasti mereka meyakini patung-patung atau berhala yang mereka suka. Jadi orang kafir Quraisy betul-betul meyakini berhala yang mereka sembah itu bisa mendatangkan, bisa memberikan mudarat. Ketika keyakinan itu, ketika sudah seperti itu keyakinannya, ada selain Tuhan yang bisa memberikan mudarat, maka berarti rusaklah tauhid rububiyah. Berarti orang kafir Quraisy khususnya itu sudah tidak bertauhid rububiyah. Rusak tauhid rububiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sunnah, dalam sirah juga disebutkan ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi itu melakukan yang disuruh Nabi, contohnya Khalid bin Walid, mamanya beko, itu orang kafir Quraisy itu juga menakut-nakuti Khalid bin Walid dan sahabat yang lain. Contohnya adalah kisah Dhimam bin Sa'labah. Sahabat Nabi yang bernama Dhimam bin Sa'labah ini itu datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan Bani Sa'ad. Datang kepada Nabi beserta rombongan dari Bani Sa'ad itu masuk Islam. Kemudian dia balik lagi ke kaumnya, balik kampungnya lah. Artinya dah asli kota Madinah. Balik ke kampungnya, kampung halamannya, ke sukunya, pulang. Orang di kampungnya waktu itu belum ada yang Islam, masih menyembah patung, masih menyembah berhala. Dia nyola Islam, tentunya punya tugas untuk menyebarkan agama itu di kampung halamannya. Sampai di kampung itu diinformasikan dia ke orang kampungnya, wahai orang kampung, wahai orang kemanakan, wahai sebut saudaranya, saya sudah masuk Islam. Wa syatamal Lata wal Uzza. Tidak sekedar dia menyampaikan nilai Islam, tak. Ditambah dia apa? Mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah oleh warga kampungnya itu. Kebagak berarti kan? Datang ke Makinang, kau nyoba boy. Orang Makinang waktu itu masih jahiliyah. Menyembah itu. Datang. Saya sudah Islam. Kalian masih menyembah itu.
masih menyembah Al-Lata dan Al-Uzza. Jangan disembah aja. Abi kau dicemeh. Dicemeh lah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat di daerahnya. Kalaulah Tuhan yang diganggu, tentu tensi naik jadinya. Sama Jawa, coba aja adat di kampung pun dicemeh. Togak datuk tu langsung. Kena ya? Togak dari mama langsung. Ajar itu je. Ikut Tuhan-Tuhan yang disembah di kampung tu, dicaci dia yo. Tentu panik lah masyarakat itu. Apa yang disampaikan oleh masyarakat itu ketika melihat imam ini menghina dan mencaci maki Tuhan yang mereka sembah. Apa kata orang kampung itu? Mah ya imam, ittaqil baras wal jadam, ittaqil junub. Wahai imam, hati-hati kamu. Hati-hati nanti kamu kena penyakit sopak, penyakit kulit, kusta. Hati-hati kamu wahai imam, nanti kamu kena gila. Giluang berkot imam. Jadi cemeh aja Tuhan kami. Kau naik kualat ang berkot imam. Itu ancamannya tuh. Jangan kamu hina, kamu caci Tuhan-Tuhan nih. Melawan nanti dia kena kutuk kamu nanti. Gila kamu nanti dan seterusnya. Itu kata masyarakat yang tinggal di kampung Sidi Imam. Kenapa masyarakat kampung Dimam ini menyatakan seperti itu pada Dimam? Karena mereka memang meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah itu mampu mewujudkan itu. Kalau mereka tidak meyakini patung itu bisa membuat si Dimam itu gila, maka mungkin itu disobinya. Lalu apa kata Dimam kepada masyarakatnya? Wailakum innahuma wallah la yadurrani wa la yanfa'an. Kata Imam, celaka kalian. Celaka kalian wahai masyarakat. Demi Tuhan, demi Allah, kata Imam, Tuhan yang kalian sembah kau, Al-Lata dan Uzza yang kalian sembah ini, la yadurran wa la yanfa'an. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Itu baru topik rububiyahnya, tauhid rububiyah. Hati-hati Imam. Kamu cemeh Tuhan kami, siap-siap gilo ang beko. Kata Imam, tak. Manolo kan bisa Tuhan kalian tu membuat saya gila. Yang bisa membuat saya gila, membuat saya jatuh sakit dan semacamnya hanya Allah. Tuhan yang kalian sembah itu tidak mampu membuat itu, melakukan itu. Itu akidah yang betul, tauhid rububiyah yang betul. Kisah yang lain yang dialami oleh Khalid ibn Walid. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai kota Mekah, lama masuk Nabi umat Islam dikuasai kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah itu, diutuslah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khalid ibn Walid. Coba datang ke satu tompek namanya Nakhlah. Jadi ada satu daerah di dekat kota Mekah itu namanya Nakhlah. Wahai Khalid, kamu saya utus, silakan kamu pergi ke kawasan yang mana Nakhlah, Doke Moka itu, datang ke situ. Apa tugasnya? Tolong kamu hancurkan. Di situ ada berhala Al-Uzza di situ. Ada patung berhala bernama Al-Uzza yang disembah. Tolong datang situ hancurkan. Datanglah Khalid bin Walid ke situ. Dia cari. Dapat tempatnya dihancurkan dia. Sesudah itu baliklah Khalid bin Walid ke kota Mekah lagi. Lapor dia, wahai Nabi, misi sudah saya lakukan. Tugas sudah saya laksanakan. Apa kata Nabi? Ko iyo misi dah selesai, ko iyo ko jolang lakukan. Apa yang nampak dah? Apa yang terjadi? Kata Khalid, tak ada dunia. Saya hancurkan, selesai. Kata Nabi, kalau begitu, Allah selesai misi itu. Berarti yang kamu lakukan itu belum sesuai yang saya maksudkan. Balik kata Nabi. Balik ke daerah
Nakhlah tadi, cari balik mana kawasan, mana tempat Al-Uzza tu, patung Al-Uzza tu. Yang tadi itu bukan itu tuh, bukan itu yang semestinya. Udah itu lah. Cari yang sebenarnya. Akhirnya balik lagi Khalid bin Walid ke daerah tadi. Cari-cari, akhirnya dapat. Oh, ikut coba. Rupanya patung berhala Al-Uzza itu ada penjagonya. Sama Jawa, topeng-topeng yang dianggap-anggap bisa mengabulkan hajat itu biasa tuh penjago tuh. Nah, ketika Khalid datang dan mereka tahu Khalid akan ingin menghancurkan patung Uzza ini, apa kata penjaganya tuh, penjagonya tuh? Ya Uzza, khabbilihi, ya Uzza, awirihi. Berdoalah, memintalah para penjaga ini ke patung Uzza tuh. Wahai Uzza, wahai Tuhan Uzza, buat Khalid ko gilo, khabbilihi, buatnya gilo gini. Apa lagi? Awirihi, buatnya gini telanjang. Itu. Jadi kata penjaga tuh, wahai Tuhanku Uzza, tolong Khalid ko celakakan, buatnya gilo, buatnya telanjang. Pertanyaannya, mereka mungkin tak pengawal itu meminta ke Tuhan itu supaya Khalid ko dicelakakan, dibuat gilo, hilangkan pakaiannya sehingga tak berbusana. Kalau mereka itu tidak meyakini Uzza yang mereka sembah itu bisa membuat itu ke Khalid, kan tak mungkin. Pasti karena mereka meyakini patung Al-Uzza ini bisa mewujudkan itu, makanya mintanya ke Uzza, wahai Tuhan Uzza, celakakan Khalid bin Walid. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, nama minta orang tu, wahai Uzza, tolong tak celakakan Khalid. Kau Khalid datang kau nak menghancurkan engkau, tolong celakakan. Tak terjadi loh. Malahan patung Uzza tu dihancurkan oleh Khalid. Tiba-tiba muncullah seorang wanita dalam kondisi bertelanjang, tak pakai busana, omboknya terurai ke bawah, ya kan? Contoh yang di film-film yang dibuat orang tu, kuntilanak apa pun. Seorang perempuan tak pakai baju, tak berbusana, telanjang, omboknya sampai ke bawah. Khalid, mungkin korana. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu jin itu. Jadi patung-patung yang disembah oleh orang kafir Quraisy itu ada perwakilan jinnya. Situ tinggal jin tuh. Jadi yang keluar tadi itu jin, tapi dalam bentuk seorang perempuan yang telanjang yang rambutnya tadi terurai ke bawah. Menengok itu dan ya diambillah oleh Khalid itu pedangnya. Pendekar kan panglima. Belayang dari pedang itu kepada sosok perempuan tadi. Mati sekali. Mati. Kemudian barulah balik Khalid bin Walid ke kota Madinah berjumpa dengan Nabi. Diceritakanlah oleh Khalid kronologisnya itu. Setelah Khalid menceritakan itu, apa kata Nabi kepada Khalid? Wahai Khalid, tentu yang siapa yang bunuh itu? Tilkal Uzza. Itu dia yang menamu Al-Uzza tu. Jadi patung itu ada penunggunya dari jin. Jadi jin itu jin perempuan pula, bersih, betina. Dia lagi nama Al-Uzza. Jadi Khalid yang kamu bunuh tu, itulah penunggu patung tu yang menamu Al-Uzza tadi. Itulah penunggunya. Itu yang terjadi tadi. Ya, berarti dah selesai misi itu. Berarti misi sudah komplit. Itu. Poin kita Bapak Ibu dirahmati Allah, tak cerita tu poinnya dah. Poinnya adalah ketika para penjaga patung tadi itu meminta ke Uzza tu supaya mencelakakan Khalid bin Walid. Baiknya gilo, baiknya telanjang segala macam. Tapi tak terwujud. Kenapa mereka bisa dan yakin meminta? Kenapa mereka meminta itu kepada Uzza? Karena mereka meyakini Uzza itu bisa membuat cerita.
Ada satu kisah lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah seorang budak perempuan namanya Zinnirah. Zinnirah. Zinnirah ini termasuk budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, buntu matunya dimerdekakan oleh Abu Bakar, sudah itu masuk Islam, buta mata si Zinnirah nih. Ada nih, menengok Zinnirah kalau butuh, apa ketua kafir Quraisy, tuh masuk Islam juga, ikut jelah Muhammad tuh, tuh kau ni sumpah kau dek berhala dek Tuhan kami. Itu dia akibatnya masuk ikut Nabi, ikut Muhammad tuh, betul kan? Itu kata masyarakat kafir Quraisy waktu itu. Faqalat Quraisy ma adhaba basaraha illa Lata wal Uzza. Gosiplah di kampung tuh, di Moka tuh. Tengok sini wah, masuk Islam ya, tengok hilang matunya, hilang butuhnya langsung. Menyebar. Ini timbul persepsi, timbul kepercayaan. Jadi masuk Islam. Tengok sini tuh siapa yang masuk Islam lah, nak butuh masuklah. Itu keyakinan orang tuh. Mendengar itu, lah tersebar informasi sampai kepada Zinnirah. Apa kata Zinnirah? Faqalat, mereka berdusta. Kadzabu wa baitallah. Demi Allah, kata Zinnirah, itu nado tuh. Mereka bilang saya buta ini karena saya masuk Islam. Karena Tuhan yang mereka sembah, Al-Uzza dengan Lata itu, wallahi mereka berbohong. Tak ada itu loh. Bukan karena Tuhan-Tuhan mereka. Ma tadurrul Lata wal Uzza wa ma tanfa'an. Lata dan Uzza itu tak bisa berikan mudarat, tak bisa berikan manfaat. Ya, saya buta setelah masuk Islam, tapi bukan karena sumpah, bukan karena kualat Tuhan yang sembah Lata Uzza itu. Apa yang terjadi setelah itu? Faraddallahu ilaiha basaraha. Allah balikkan lagi penglihatan Zinnirah tuh. Dia keyakinannya tadi, dibaliknya Tuhan. Ada gini juga. Aku menyolang matunya balik. Poinnya di mana Bapak Ibu sekalian? Poinnya adalah orang kafir Quraisy itu meyakini butanya si Zinnirah itu karena Tuhan mereka sembah. Mungkin tidak mereka menyatakan seperti itu kalau mereka tidak meyakini Lata Uzza itu tidak bisa membuat Zinnirah itu butuh. Tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy zaman Nabi itu rusak tauhid rububiyahnya dengan meyakini bahwa Lata Uzza itu bisa memberikan mudarat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan yang kelima. Bukti bahwa orang kafir Quraisy itu rusak tauhid rububiyahnya, tidak tauhid rububiyah. Yaitu orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa Allah itu, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, patung-patung yang mereka sembah itu, banatullah, anak manusia Tuhan. Jadi disembahnya Uzza, disembahnya Lata, Manat. Dalam keyakinan mereka, patung-patung berhala yang mereka sembah itu adalah anak perempuannya Allah. Kalaulah sampai sunaiku, mereka meyakini Tuhan anak manusia. Berarti rusak di tauhid rububiyahnya. Tidak ada lebih godang dari itu. Maka kata ulama penulis kitab ini, wahada min awdahi suwari syirki fir rububiyah. Ini adalah bentuk kesyirikan rububiyah yang paling jelas. Tidak ada yang lebih joleh dari itu. Meyakini Tuhan itu punya anaknya manusia pula kelaminnya. Ada nak lebih dari itu syirik dalam hal rububiyah? Tidak ada. Itu bukan tauhid uluhiyah tuh.
meyakini Tuhan tuh lebih dari si ada punya anak, punya bini, punya itu nggak tauhid rububiyah, nggak tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah tuh. Karena meyakini Tuhan lebih dari satu. Itu tauhid rububiyah tuh. Kalau kita pinjam istilah mereka, meyakini Tuhan satu, itu tauhid rububiyah tuh. Pengatur alam tuh satu, itu tauhid rububiyah. Ini mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan atau berhala yang mereka sembah adalah banatullah, anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah yang berkelamin perempuan. Mana ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyad'una min dunihi illa inatha." Mereka menyembah selain Allah itu yang berkelamin perempuan. Artinya Allah mengatakan bahwa orang kafir Quraisy ini yang mereka sembah itu dalam keyakinan mereka adalah berkelamin perempuan dan statusnya adalah anak-anak Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu menjadikan anak-anak perempuan bagi Allah. Ditetapkannya Allah tuh punya anak manusia. Diyakininya Allah tuh punya anak manusia. Siapa anak manusia Allah? Itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Yang lebih parah Bapak Ibu dirahmati Allah, di mana datangnya anak manusia Tuhan tuh? Mereka meyakini malaikat, maaf bicara lah, berhubungan dengan Tuhan, dengan jin. Malaikat berhubungan dengan jin itu akhirnya melahirkan anak Tuhan. Jadi jin berhubungan dengan malaikat, kemudian nanti malaikat itu melahirkan anak jin. Akan lebih parah itu, melahirkan anak Tuhan, Uzza tadi, Manat dan Hubal dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti yang berikutnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang Arab musyrik zaman Nabi itu ada yang meyakini turunnya hujan atau yang menurunkan hujan itu adalah bintang-bintang. Jadi ada keyakinan orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi itu yang menyebabkan hujan turun, yang menurunkan hujan itu adalah bintang-bintang tertentu. Ada bintang-bintang tertentu, itulah yang menurunkan hujan. Itu keyakinannya. Jadi bukan Tuhan, bukan Allah itu. Berarti mereka meyakini bahwa ada yang mendatangkan, bisa yang berikan rezeki selain Allah. Hujan itu kan digambarkan oleh Allah dalam Quran itu rezeki. Jadi hujan itu digambarkan dalam Quran sebagai rezeki. Nah, orang kafir Quraisy meyakini bahwa yang menurunkan hujan, yang menyebabkan hujan turun itu adalah an-nujum, bintang-bintang tertentu. Kok hujan kok bintang itu tuh. Itu. Keyakinan seperti ini itu sudah jelas bentuk kesyirikan dalam aspek rububiyah tadi. Sebab dalam konsep mereka tauhid rububiyah itu adalah meyakini Allah itu yang satu-satunya yang berikan mudarat, satu-satunya yang berikan manfaat, satu-satunya yang berikan rezeki. Di antaranya hujan. Itu tauhid rububiyah tuh. Kata mereka. Akhirnya dalam Al-Quran digambarkan ada orang kafir Quraisy meyakini bahwa hujan itu diturunkan itu bukan Allah, tidak Tuhan yang menurunkan, tapi bintang-bintang tertentu. Mana ayat yang mengatakan demikian? Firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dalam ayat ini para tafsir dari kalangan sahabat tabi'in dan para tokoh-tokoh ahli tafsir sepakat mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan atau berkaitan dengan keyakinan orang musyrik bahwa hujan itu yang menurunkan, yang menyebabkan turun bukan Allah, tapi bintang-bintang tertentu. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy itu tauhid rububiyah mereka bermasalah, atau boleh dikatakan tidak bertauhid rububiyah mereka,
Sehingga kita katakan kepada kelompok itu, salah kalau tuan-tuan mengatakan orang kafir Quraisy itu bertauhid rububiyah, tapi rusak tauhid uluhiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.